Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 39293833. Mata Dev kusam, seolah dia sedang dikendalikan, dan dia berkata perlahan, "Nama saya Dev Cheng. Saya sudah lama mengagumi Sekte Api Ungu, dan ingin menjadi murid Sekte Api Ungu, jadi saya siap memuja di bawah para tetua dan ingin menjadi murid dari Sekte Api Ungu." Dev sangat memuji Sekte Api Ungu, yang membuat lelaki tua itu sangat bahagia, lalu melambai, "Oke." Segera, kabut di depan Dev menghilang, Zeya serta yang lainnya muncul di depan Dev lagi. Dev melihat semua orang berdiri dengan pandangan kosong, seolah-olah penilaian belum selesai. Aku mengintip kakak senior yang sedang mandi, dan bahkan bermimpi tidur dengan kakak senior di malam hari. Saya membunuh orang di luar dan diburu, jadi saya ingin bergabung dengan Sekte Api Ungu. Dev tampak terkejut saat mendengarkan kata-kata jujur dari murid Sekte Api Ungu di sekitarnya. Jelas sekali bahwa kesadaran orang-orang ini dikendalikan dan menceritakan semua rahasia mereka. Untungnya, Dev telah mengetahuinya sejak lama. Ilusi kecil ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya, jika tidak, Dev mungkin akan menceritakan segala macam rahasia. Saya memiliki kesan yang baik terhadap adik laki-laki yang baru saja datang ke sini. Dia sangat kaya raya. Saya menyukai orang kaya. Saat ini, suara Zeya terdengar. Setelah mendengar ini, Dev terdiam beberapa saat. Zeya yang baru saja bertemu dengannya, dia langsung terpesona dengan status kekayaannya. Jika bukan karena dia terobsesi dengan pikirannya, Dev mungkin tidak dapat mengetahui pikiran Zeya. Saat penilaian berakhir, orang-orang mulai sadar. Ketika Dev melihat ini, dia buru-buru berpura-pura masih dikendalikan. Dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa dia telah mendengar semua rahasia dari orang-orang ini. Saat semua orang sudah sadar, Dev berpura-pura membuka matanya. "Adik laki-laki, kamu baik-baik saja?" Zeya melihat Dev sudah sadar dan bertanya. "Saya tidak tahu, sepertinya tidak ada masalah," kata Dev. "Jangan khawatir, selama kamu bukan orang yang berniat jahat atau melakukan kejahatan, biasanya kamu akan dengan mudah melewati level pertama," kata Zeya. Tapi saat Zeya selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba mengenai seorang biksu. Segera setelah itu, biksu itu berteriak dan menghilang dalam sekejap. Dev melihatnya dan menemukan bahwa pria itulah yang mengintip kakak perempuan senior yang sedang mandi dan bermimpi tidur dengan kakak perempuan senior di malam hari. Hanya orang ini yang tersingkir. Kenapa dia tersingkir di level pertama? Apa yang telah dilakukan orang itu? Siapa tahu, aku melihatnya menyelinap setiap hari dan selalu berlari ke pemandian. Bukankah itu karena dia mengintip kamar mandi adik perempuan dan kakak perempuan senior? Para biksu lainnya bercanda. Setelah mendengar ini, Zeya mengerutkan kening dan berkata, "Tutup mulut kalian dan berhenti bicara omong kosong." Dev tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Karena dia tahu kalau pria itu tersingkir karena dia mengintip kakak perempuannya yang sedang mandi. Segera, pintu cahaya muncul lagi. Setelah semua orang melewati pintu cahaya, itu adalah ujian kedua. "Adik laki-laki, berhati-hatilah nanti," Zeya berkata pada Dev. "Saya mengerti, kakak senior Qian. Ikuti aku dan aku akan memelukmu. Level ini menguji kemampuanmu menahan tekanan. Akan ada tekanan yang sangat mengerikan di sini. Kamu harus mencapai garis finish sebelum kamu pingsan. Ingat, semakin cepat semakin baik, sehingga tekananmu lebih sedikit," kata Zeya dan langsung meraih tangan Dev. Jelas sekali, ini untuk mengikuti Dev dan mempererat kedekatan di antara mereka. "Kakak senior, jika tekanan di sini sangat kuat, maka semakin cepat kita melaju, semakin besar pula tekanannya. Kecepatan saya sendiri, ditambah dengan tekanan, hanya akan membuat segalanya semakin sulit." Dev tidak begitu setuju dengan pernyataan Zeya, jadi dia membalas. "Ada apa denganmu anak baru? Kamu berani mempertanyakan kakak senior Qian? Kau tahu, kakak senior Qian adalah diaken penilai. Selama penilaian murid dalam, dia termasuk di antara 3 teratas. Kamu pasti bodoh. Sekalipun kamu kaya, kamu tidak bisa mempertanyakan kakak perempuan senior saat ini." Melihat Dev tidak setuju dengan pernyataan Zeya, semua orang langsung menuduh Dev. Bagaimanapun, di mata mereka, Zeya adalah orang terkuat dan paling vokal di sini. Dev terdiam saat melihat ini dan berhenti berbicara. Tapi Zeya berkata, "Oke, apa yang dikatakan adik laki-laki itu bukannya tidak masuk akal.
Mari kita tunggu dan lihat situasinya sebelum berbicara. Semua orang terkejut saat melihat Zeya tidak marah dan bahkan membantu Dev berbicara. Semuanya tahu bahwa Zeya bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Jika ada rekan muridnya yang menanyainya, Zeya pasti akan marah. Hari ini, dia seperti orang yang berbeda. Zeya menarik Dev dan berjalan ke pintu cahaya. Begitu mereka masuk, pintu cahaya di belakang mereka menghilang seketika, dan kemudian gelombang panas menerpa, seolah-olah mereka berada di gunung api. Untungnya, semua orang masih bisa menahan panas terik ini berkat teknik berbasis api yang mereka praktikkan. Lalu semua orang menatap gelombang panas dan terus bergerak maju. Awalnya baik-baik saja, tetapi seiring semakin dalam, gelombang panas menjadi semakin kuat, dan tekanannya menjadi semakin berat. Semua orang mulai berjuang, dengan keringat di dahi mereka, dan kecepatan berjalan mereka menjadi semakin lambat. Zeya tidak bereaksi banyak terhadap paksaan semacam ini. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa berpura-pura sedang berjuang agar tidak ada yang bisa melihat bahwa dia istimewa. Jika Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat bertindak terlaskotitai sekarang, dia akan dicurigai. Segera, beberapa sosok bergegas melewati mereka. Dev memandang orang-orang itu, seolah-olah tekanan ini tidak memberikan tekanan sama sekali pada mereka. Orang-orang itu juga pernah mengikuti penilaian di Aken, jadi tidak ada tekanan pada mereka di sekte dalam. Sebenarnya, aku juga bisa pergi secepat mereka. Tapi aku berjanji akan menjaga adik laki-lakiku, jadi aku akan tetap bersamamu. Zeya melihat tatapan bingung Dev, jadi dia menjelaskan. Terima kasih, kakak perempuan. Dev segera mengucapkan terima kasih. Dan saat Dev sedang berbicara dengan Zeya, Scotty dan yang lainnya datang. Yo, ada apa? Apakah kamu tidak bisa berjalan sekarang? Scotty memandang Dev dan yang lainnya berjuang dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dev melihat bahwa murid-murid dari pengikut pemimpin sekte baru ini tampaknya tidak memiliki hambatan bagi mereka, dan mereka berjalan dengan sangat mudah. Scotty, kamu adalah pria yang baru saja menguasai api pamungkas, tapi kamu masih berani mengolok-olok orang lain. Saat ujian api pamungkas datang nanti, kamu sendiri akan malu. Zeya memutar matanya ke arah Scotty dan berkata, hahaha, kamu tidak akan bisa melihat rasa maluku nanti, karena kamu tidak bisa melewati level sebelumnya. Scotty tertawa bangga, lalu segera pergi di bawah pengawasan Dev dan yang lainnya. Kecepatan orang-orang ini jauh lebih cepat daripada Dev dan yang lainnya, dan semua orang merasa sangat putus asa saat ini. Kakak senior, orang-orang ini jelas tidak dihalangi oleh paksaan level. Mereka mungkin curang. Artinya, apakah mereka menggunakan suatu cara untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan? Jika pihak lain curang, bukankah kita pasti kalah? Saat semua orang melihat Scotty dan yang lainnya pergi dengan mudah, semua orang menjadi curiga. Zeya memiliki wajah yang dingin. Dia tidak tahu apakah pihak lain telah berbuat curang, tetapi bahkan jika dia melakukannya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, ketua penguji penilaian juga salah satu dari mereka. Ketika Dev melihat ini, dia menghela nafas, langsung membentuk perisai di sekeliling semua orang, menghalangi semua tekanan dan gelombang panas. Ini hanya untuk penilaian murid batin. Bagi Dev, ini seperti permainan anak-anak. Ini hanya masalah upaya untuk memblokir tekanan ini. Hei, kenapa tekanannya tiba-tiba hilang? Tidak panas lagi, adem sekali. Apakah tingkat penilaiannya tidak valid? Semua orang tiba-tiba merasa tekanannya hilang, dan mereka semua menjadi terkejut. Bahkan Zeya tercengang dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pengaturan level penilaian rusak? Kakak senior, apapun yang terjadi, kita harus segera pergi selagi tidak ada tekanan sekarang, jika tidak kita akan tertinggal terlalu jauh. Dev buru-buru mendesak. Benar, ayo percepat. Zeya mengangguk. Tanpa tekanan, kecepatan semua orang meningkat dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengejar Scotty dan yang lainnya. Kakak senior Lu, lihat, mengapa orang-orang itu bisa menyusul. Seseorang menemukan Dev dan yang lainnya menyusul, jadi dia segera mengingatkan Scotty. Scotty berbalik dan melihat Dev dan yang lainnya mendekat dengan cepat. Dan kecepatannya sangat cepat, dan mereka akan menyusul rombongannya. Astaga, apa yang terjadi? Scotty juga sedikit bingung. Pada saat ini, Dev dan yang lainnya telah menyusul, sementara Zeya memandang Scotty sambil mencibir dan berkata, mengapa kamu begitu lambat? Kamu seperti kura-kura. Bukankah kamu sangat bangga barusan? Hahaha, seperti kura-kura. Kalian terlalu lambat, dan kamu masih membual.
Biksu lain juga mengejek Scotty dan yang lainnya. Zeya, kamu curang, kenapa tekanan di sini sepertinya tidak berpengaruh padamu? Scotty menemukan bahwa Dev dan yang lainnya sangat cepat dan santai. Mereka jelas tidak berada di bawah tekanan sama sekali. Kamu kentut, level ujian ini jelas. Sebelum Zeya selesai berbicara, Dev mengingatkannya dari samping, kakak senior, levelnya jelas valid. Lihatlah Scotty dan yang lainnya, meskipun kecepatan mereka tidak lambat, mereka jelas telah menghabiskan banyak energi spiritual. Zeya melihat dengan hati-hati, dan benar saja, wajah Scotty dan yang lainnya memerah saat ini, dan ada keringat di dahi mereka. Meski kecepatannya cepat, hal itu seharusnya disebabkan oleh kekuatan yang kuat dan kemampuan yang kuat untuk menahan tekanan. Bukan berarti ujian levelnya tidak valid dan tekanannya hilang. Zeya terkejut, tapi untungnya dia tidak mengatakannya sekarang. Scotty, kamu tidak bisa mengalahkan kami, jadi kamu menuduh kami berbuat curang. Betapa tidak tahu malunya kamu. Kamu baru saja melampaui kami, jadi tidak masalah kalau aku bilang kamu curang. Zeya membantah Scotty dan mengirim pesan kepada semua orang, meminta semua orang segera menunjukkan bahwa mereka kesakitan. Jika tidak, jika semua orang berjalan terlalu mudah, mereka akan mudah dicurigai. Jika mereka benar-benar menyelidikinya, dikhawatirkan kualifikasi untuk penilaian ini akan hilang. Setelah mendengar pesan Zeya, semua orang memamerkan gigi mereka, dahi mereka berkeringat, dan mereka terlihat sangat kesulitan. Namun kecepatan kakinya tidak lambat. Melihat semua orang seperti itu, Dev ingin tertawa. Orang-orang ini sangat pandai berakting. Semua orang berjuang, tapi mereka segera melampaui Scotty dan yang lainnya, yang membuat Scotty sangat marah. Kakak senior Lu, apa yang terjadi? Sejak kapan orang-orang ini menjadi begitu kuat? Benar, tekanannya semakin kuat, tapi mereka masih bisa bergerak begitu cepat. Ini benar-benar neraka. Semua orang di pihak Scotty bingung. Jelas mereka lebih kuat, tapi lawan lebih cepat dari mereka. Mungkin semakin kuat kekuatannya, semakin besar tekanannya. Ayo kita kejar mereka secepatnya. Scotty tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bisa menebak secara acak. Dev dan yang lainnya sudah lama menghilang, tapi Scotty serta yang lainnya tidak dapat mengejar. Hahaha, aku baru saja melihat Scotty dan yang lainnya terlihat sangat malu. Sungguh menyenangkan. Karena level ujiannya valid, mengapa kita tidak mendapat tekanan apapun? Aneh sekali. Mungkinkah Tuhan membantu kita? Saat ini, semua orang ingat bahwa tidak ada masalah dengan level ujiannya, mengapa mereka tidak merasakan tekanan lagi? Beberapa bahkan berspekulasi bahwa Tuhan membantu mereka. Dev tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jika Tuhan membantu, maka itu adalah Tuhan. Pada saat ini, Silas, yang berada di luar level penilaian, juga memperhatikan situasi penilaian. Caspar juga ada di sini, lagi pula, banyak koin roh yang dipertaruhkan dalam hal ini. Saat dia melihat Dev dan yang lainnya dikalahkan oleh Scotty, tangan Caspar berlumuran keringat. Tapi melihat Dev dan yang lainnya tiba-tiba mempercepat dan menyalip Scotty dan yang lainnya, Caspar tersenyum. Silas mengerutkan kening, dengan ekspresi muram di wajahnya. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan level penilaiannya? Seseorang, segera periksa. Silas meraung dengan marah. Seseorang segera pergi untuk memeriksa level penilaian. Lagi pula, jika ada yang salah dengan level penilaian, maka penilaian tersebut tidak ada artinya. Silas, jika orang-orang kami melampaui orang-orangmu, lalu kamu berkata ada yang salah dengan levelnya. Kamu tahu, ketika orang-orangmu baru saja berada di depan, mengapa kamu tidak memeriksanya? Caspar bertanya pada Silas dengan bangga. Caspar, adalah tanggung jawabku untuk memeriksa pos pemeriksaan. Aku bisa memeriksanya kapanpun aku mau. Apakah kamu yang bertanggung jawab? Silas menatap Dev dengan marah. Segera, beberapa murid pergi untuk memeriksa pos pemeriksaan, tetapi mereka segera kembali. Kakak senior Liu, tidak ada masalah dengan levelnya. Semuanya bergerak normal. Baik itu pola formasi atau cadangan batu roh, semuanya normal. Setelah pemeriksaan, murid itu berkata kepada Silas. Silas mengerutkan kening, dia tidak mengerti mengapa orang seperti Dev begitu cepat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev bisa menghilangkan tekanan ini dengan lambaian tangannya. Pergi dan periksa lagi, hati-hati. Silas menyuruh orang pergi lagi. Saat ini, Dev dan yang lainnya hendak melewati tempat yang menindas itu. Sepanjang jalan dia santai dan bahagia, berbicara dan tertawa, tanpa mencerna kekuatan spiritualnya sama sekali. Kita akan membunuh makhluk spiritual api di depan. Untungnya, tidak ada yang menghabiskan kekuatan spiritual mereka selama ini,
jadi tidak perlu takut saat menghadapi makhluk spiritual api. Zeya berkata kepada semua orang. Setelah mendengarkan kata-kata Zeya, Dev merasa bahwa penilaian sekte dalam sekte api ungu benar-benar tidak normal. Sepanjang jalan, orang-orang hampir menghabiskan seluruh kekuatan spiritual mereka, dan kemudian harus membunuh atau dibunuh binatang spiritual api. Untungnya, di sepanjang jalan, semua orang mendapat bantuan Dev dan tidak menghabiskan kekuatan spiritual mereka sendiri, jadi mereka tidak perlu takut pada makhluk spiritual api. Saat tekanan menghilang, ribuan binatang yang terbakar api muncul di depan Dev dan yang lainnya. Tapi Dev bisa melihat sekilas bahwa makhluk spiritual api ini hanyalah ilusi, mereka semua adalah binatang ilusi. Jika itu adalah makhluk spiritual api sungguhan, pemeriksaan murid dalam sekte api ungu mungkin akan berubah menjadi gunungan mayat dan lautan darah, dan tidak tahu berapa banyak murid yang akan mati. Dan binatang buas ilusi ini tidak akan benar-benar membunuh murid yang sedang menjalani penilaian. Bagaimanapun, ini adalah binatang buas ilusi dan dikendalikan oleh sekte api ungu. Selain itu, kekuatan makhluk spiritual api ini juga dikendalikan oleh ketua juri penilaian, dan dapat disesuaikan sesuka hati. Melihat binatang spiritual api gelap di depan mereka, meskipun semua orang telah mempertahankan kekuatan mereka, mereka masih ketakutan. Jangan takut semuanya, binatang api ini tidak sekuat itu. Selama kamu membunuh ratusan binatang api, kamu bisa melewati level ini. Namun, tidak ada yang diizinkan untuk membantu. Pembunuhan harus diselesaikan sendiri. Jika binatang spiritual api dibunuh oleh 2 orang atau lebih, itu tidak akan dihitung. Ketika binatang spiritual api mati, hanya aura orang berikutnya. Zeya menjelaskan kepada semua orang. Kakak senior Qian, tolong beritahu saya tentang ciri-ciri binatang api ini, sehingga kita dapat menghadapinya dengan lebih mudah. Seseorang bertanya. Zeya menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang spiritual api tidak memiliki karakteristik, dan kekuatannya tidak menyenangkan. Kekuatan binatang spiritual api di setiap penilaian disesuaikan oleh ketua juri penilai, jadi tidak sama, dan binatang spiritual api tidak memiliki karakteristik tetap. Tujuannya adalah untuk mencegah pelatihan yang ditargetkan. Setelah mendengar ini, semua orang sedikit kecewa. Sepertinya mereka harus berusaha sekuat tenaga, dan tidak ada gunanya mengandalkan orang tua itu. Kakak, ayo kita lakukan. Kata Dev. Tunggu sebentar, makhluk spiritual api ini harus dibunuh dengan api yang pamungkas. Teknik lain tidak bisa digunakan, apalagi senjata sungguhan. Zeya memperingatkan lagi. Dimengerti. Semua orang mengangguk, lalu mengulurkan tangan mereka, dan api menari-nari di tangan mereka, dan kemudian api ini berubah menjadi berbagai senjata. Ayo bunuh. Semua orang melambaikan senjata mereka yang berubah menjadi api dan bergegas menuju binatang api. Adik laki-laki, api pamungkasmu terlalu lemah. Kekuatan makhluk spiritual api ini juga bervariasi. Ikuti aku di belakang. Jika kamu bertemu dengan yang lemah, aku akan menyerahkannya padamu untuk dibunuh. Zeya meraih tangan Dev dan melindungi Dev di belakangnya seperti anak kecil. Kak, aku ingin mencobanya sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyalakan pedang api di tangannya, lalu melompat dan menuju ke arah binatang api itu. Adik laki-laki. Zeya melihat ini dan mengikuti dari belakang. Tetapi sebelum dia mencapai Dev, dia melihat bahwa setelah Dev tiba, dia menebas dengan pedangnya, dan makhluk spiritual api jatuh ke tanah sambil meratap. Kemanapun cahaya pedang Dev lewat, semua makhluk spiritual api mengalami cacat di kepala. Dev seperti seorang pemanen, memanen kehidupan makhluk spiritual api. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, pada awalnya, semua orang mengira Dev hanyalah orang kaya generasi kedua yang dibawa ke sekte api ungu oleh Penatua Yu karena kekayaan dan koneksinya. Tapi sekarang nampaknya Dev juga sangat kuat. Kakak senior, bukankah ini generasi kedua yang kaya raya dan junior? Kenapa dia begitu kuat? Mungkinkah adik laki-laki ini bertemu dengan makhluk spiritual api terlemah? Semua orang bertanya pada Zeya. Berhenti bicara omong kosong. Siapa bilang generasi kedua orang kaya tidak bisa kuat? Adik laki-lakiku juga punya banyak uang dan kekuatan. Zeya melihat kekuatan luar biasa Dev, dan matanya penuh apresiasi. Kaya, tampan, dan berkuasa. Alangkah indahnya jika kita bisa berlatih kultivasi ganda bersama-sama. Zeya terpesona saat melihat sosok Dev, dan amarahnya yang bergairah seksual hampir keluar. Saudara-saudari lainnya tersenyum ketika mereka melihat Zeya. Mengapa kalian cengar-cengir? Mengapa kalian tidak mengambil tindakan cepat dan memilih makhluk spiritual api yang lemah untuk dibunuh?
Ketika Scotty dan yang lainnya datang, kalian tidak akan bisa menangkap mereka. Zeya memelototi semua orang dan berkata. Saat itulah semua orang bereaksi dan mulai mengambil tindakan. Pada saat ini, Scotty dan orang-orangnya juga terlambat. Ketika mereka melihat Dev dan yang lainnya telah membunuh makhluk spiritual api, dan ada banyak mayat binatang spiritual api di tanah, Scotty dipenuhi dengan amarah. Orang-orang ini sangat cepat dan membunuh binatang api dengan sangat ganas. Mereka sungguh tidak terpengaruh oleh tekanan ujian tersebut. Scotty berkata dengan marah. Kakak senior Lu, orang-orang ini benar-benar jahat. Mereka semua sangat galak, terutama anak baru itu. Dia telah membunuh begitu banyak binatang api. Seseorang menunjuk ke arah Dev dan berkata pada Scotty. Scotty melirik ke arah Dev dan menemukan bahwa Dev telah membunuh lusinan binatang api dan akan lulus penilaian. Ayo kita ambil tindakan juga, jangan bergaul dengan mereka, ayo pergi ke tempat lain. Scotty melompat, meninggalkan tempat Dev dan yang lainnya membunuh binatang api itu, dan pergi ke sisi lain untuk melakukannya. Melihat Scotty dan yang lainnya menjauh darinya untuk membunuh makhluk spiritual api, Dev berpikir bahwa orang-orang ini tidak mengambil tindakan di sini karena semua makhluk spiritual api yang lebih lemah di sini telah dibantai. Bersambung.